online seperti ini. Adapun materi yang akan kita kaji, itu pertama yaitu kewajiban bekerja menurut Islam, dalam perspektif Islam. Nanti kita kupas hari ini. Minggu depan kita sudah mengkaji jual beli dalam Islam. Pertemuan ketiga, bisnis yang Islami. Pertemuan keempat, nanti kita akan mengupas tentang jual beli kredit. Kemudian pertemuan kelima, mengkaji multi level marketing. Pertemuan keenam, kita akan mengkaji tentang riba dalam Islam. Pertemuan ketujuh, nanti kita akan mengupas tentang ibadah bagi orang yang sakit. Pertemuan yang ke-8 mengupas tentang halal haram dalam makanan. Yang terakhir, pengobatan nabawi, pengobatan model Nabi. Kenapa makanan haram halal kita kupas? Kalian harus tahu yang dimaksud dengan makanan itu apa? Makanan itu ya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, obat yang kita minum, atau kita telan, atau kosmetika yang kita pakai. Jadi makanan itu mencakup 4 hal, bukannya roti, pisang goreng gitu, bukan saja. Yaitu juga minuman juga, obat-obatan juga, kosmetika juga, mencakup 4 hal. Kemudian mungkin kalian ada yang sudah tahu yang umpamanya, boleh nggak kita makan lele? Sering kita melihat di berbagai warung makan pecel lele, apalagi di daerah Ponorogo, Madiun, Ngawi. Itu namanya pecel, itu sangat masyhur sekali. Kemudian 30 tahun yang lalu muncul pecel lele sampai sekarang. Bagaimana kita, boleh nggak kita makan lele? Di dalam hadis Nabi diterangkan umpamanya, tadi ya, Allah melarang kalian memakan binatang jalalah. Apa yang dimaksudkan jalalah itu? Jalalah yaitu binatang yang memakan kotoran binatang lain atau memakan kotoran manusia. Itulah jalalah. Jadi kalau kita ini melihat lele, makanannya lele itu kotoran binatang atau kotoran manusia, maka dia termasuk jalalah. Haram itu makan, nggak boleh dimakan. Tapi kalau lelenya dimakan yang baik-baik, tidak kotoran, maka halal hukum makannya. Tim peneliti dosen dari UNS 11 Maret itu suatu ketika mereka meneliti sapi yang dipelihara di tempat yang luas namanya Putih Cempo. Nah, Putih Cempo itu pusat sampah se-Surakarta, se-Solo dan sekitarnya. Disitulah namanya sampah ditumpuk, bruk, dijatuhkan, dibuang di situ, banyak sekali. Nah,
Di situ sapi-sapi berkeliaran memakan sampah-sampah tadi. Setelah diteliti oleh tim peneliti dari UNS, itu ternyata mereka menetapkan daging sapi ini kalau dimakan orang, disembelih langsung dimakan, disembelih, dimasak, dimakan ya, itu sangat berbahaya. Supaya sapi ini dagingnya bisa dimakan dengan leluasa oleh manusia, maka sapi ini harus dipindah dari tempat itu, diberi makanan yang baik selama 3 bulan. Kalau sudah diberi makan yang baik selama 3 bulan, dagingnya bebas untuk dimakan. Maka lele juga demikian. Kalau Anda, mbak-mbak ini ke pasar membeli lele, kalau lelenya ini dimakani makanan yang dari kotoran tadi, maka belinya hari Senin ini, tapi dimasukkan dalam ember dulu, masih hidup ya lele ya, selama 5 atau 1 minggu, hari Ahad nanti baru dimasak. Kenapa? Selama 5-6 hari ini diberi makanan yang baik, artinya betul-betul lele tadi dapat diselamatkan dari berbagai kotoran-kotoran yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Di berbagai perkampungan, di desa-desa itu masih berlaku, masih terjadi seorang kiai didatangi oleh tetangganya, Pak Kiai, saya minta tolong ayam saya disembelih. Kiai bertanya dulu pada orang itu, Ibu, ayam yang mau disembelih ini selama ini dikurung dalam kandang atau dibiarkan leluasa ke sana kemari? Dijawab, oh ini ayam ini berkeliaran ke sana kemari. Oh kalau demikian, saya menyembelihnya 5 hari lagi baru saya sembelih. Biar di sini saya beri makan yang baik, nanti disembelih baru dimakan. Itulah sedikit contoh bahwa kita ini perlu mengkaji halal haram makanan. Sehingga al-Islam di apoteker ini nanti berbeda dengan al-Islam di semester 1, 2, 3 ya. Berbeda ya. Berbeda. Masa yang berbahagia, mari kita mulai perkuliahan kita tentang bekerja dalam perspektif Islam. Ya. Sebelum perkuliahan dimulai, saya ingatkan dulu, setiap mahasiswa apoteker ini wajib melakukan tugas individu. Tugas individu yang dikerjakan oleh mahasiswa apa? Materi yang sudah kita kirim atau apa yang sudah kita sampaikan bersama seperti ini, nanti dibuat 7 pertanyaan dan 7 jawaban. 7 pertanyaan, 7 jawaban. Dikirim sebagai absensi dari perkuliahan. Itu tugas, sehingga nanti kalau yudisium nilainya akan muncul dari situ. Jadi kita akan memiliki semuanya yudisium itu dari absensi, absen itu 5%. Kemudian tugas 20%.
kemudian ujian 75%, karena di apoteker nggak ada ujian mid dan ujian akhir. UTS UAS nggak ada, sekali ujian, maka nilai 75%, yang 20 itu tugas, yang 5% absensi. Maka diupayakan absennya jangan sampai kurang dari 9 kali. Kalau saya atau tengah Pak Dai 12 kali harus lengkap. Kemudian tambah lagi tugasnya jangan ngumpulkan. Kalau ngumpulkan nanti nilaimu nggak bisa maksimal ya. 75, nah, diupayakan 75% itu diupayakan tercapai. Artinya apa? Anda menguasai betul dengan baik, nanti akan menunjang nilai yang baik pula. Saya ulangi tadi, perkuliahan kita itu tidak menuntut keahlian. Memang di modul yang kita kirimkan itu banyak dalil-dalilnya, tapi nggak akan nanti tanyakan di ujian. Silakan tulis ayat Quran, hadisnya juga nggak ada. Tidak. Jadi tidak perlu kamu ngafal ayat, tidak perlu kamu ngafal hadis ya. Tidak perlu. Nanti hanya pertanyaannya biasa-biasa saja, tidak menyangkut Al-Quran dan tidak menyangkut Al-Hadis. Saya tahu kalian sudah sangat repot sekali menekuni berbagai mata kuliah yang ada di aplikasi ya, supaya kalian tidak terganggu, tidak ada hafalan ayat, tidak ada hafalan hadis. Berikutnya, kita mulai perkuliahan dari awal tadi ya, tentang apa? Bekerja dalam perspektif Islam. Apa Islam itu? Nah, ini perlu kita tahu. Islam itu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu salima yaslam. Salima itu artinya selamat. Kalau Islam itu artinya menyelamatkan. Kalau salima, selamat. Kalau aslama, menyelamatkan. Jadi kalau salima itu tidak menemukan objek, tapi kalau aslama menemukan objek. Islam itu menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Pengikutnya, pemeluknya. Arti dari Islam atau salima atau Islam itu artinya satu, menyelamatkan. Jadi Islam itu agama yang menyelamatkan. Dua, Islam itu mensejahterakan. Yang ketiga, Islam itu mendamaikan. Islam itu yang keempat, menenteramkan. Itulah Islam. Jadi Islam itu agama yang arti etimologisnya, arti perkataannya seperti itu. Menyelamatkan, mensejahterakan, menenteramkan, seperti itu, mendamaikan. Luar biasa arti yang terkandung di kata Islam. Sehingga kalau ada orang Islam, mohon maaf, kok menjadi teroris, nah itu bukan Islam lagi, itu jauh dari Islam. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Adam diajari oleh Jibril. Allah minta kepada Jibril, Adam diajari. Setelah diajari oleh Jibril, Adam dilaunching, dikenalkan kepada para malaikat. Para malaikat ini ada makhluk baru diciptakan Allah, namanya manusia. Nah, manusia ini akan kita kenalkan kepada kalian dan dia akan
menyatakan sesuatu. Apa yang disampaikan? Yang diajarkan oleh Jibril itu yang disampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah pelajaran pertama dari Allah kepada manusia. Ternyata pelajaran yang pertama disampaikan kepada manusia itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Adam, ya, pada Adam itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, uluk salam ini yang dia. Assalamualaikum, semoga kalian para malaikat selamat, tentram, damai, dan sejahtera. Warahmatullah, semoga kalian mendapat kasih sayang dari Allah. Wabarakatuh, semoga apa yang kalian terima dari Allah, rezeki baik sedikit maupun banyak, itu semuanya semoga membawa berkah, bermanfaat bagi dirimu dan juga bagi orang lain. Itulah ajaran Allah kepada manusia yang pertama kali disampaikan melalui malaikat Jibril, diterima langsung oleh Adam, dan Adam kemudian disampaikan di depan para malaikat, dan kita sebagai umat manusia melanjutkan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Maka uluk salam assalamualaikum warahmatullahi ini nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main, harus serius. Assalamualaikum. Itu doa itu. Semoga Anda selamat, sejahtera, tentram, damai. Warahmatullah, semoga kalian mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wabarakatuh, semoga apa yang dianugerahkan Allah kepada kalian itu selalu membawa berkah, selalu bermanfaat, baik untuk dirinya maupun orang lain. Sehingga kalian jangan sampai punya paham Islam itu agama yang keras, Islam itu agama yang radikal, Islam itu agama yang berbau terorisme. Enggak ada. Kalau ada yang demikian, itu oknumnya, manusianya, bukan ajarannya. Ya, jangan sampai kalian salah paham dalam hal ini. Kemudian manusia hidup di dunia ini memang secara naluri membutuhkan sandang dan pangan. Jelas. Maka Islam menganjurkan manusia untuk senang bekerja. Jadi kalian kuliah di apoteker ini juga nanti biar dapat pekerjaan sebagai apoteker. Baik yang di apotek maupun di pabrik obat. Cocok dengan jurusan masing-masing. Tapi kebanyakan pendaftar di sini kebanyakan yang di apotek, hanya beberapa yang di rumah sakit atau di pabrik, ya, di pabrik obat. Jadi dalam perintah kerja ini di dalam modul sudah ada Allah yang pertama, ya, Allah mendesain bumi untuk memudahkan manusia bekerja.
bumi didesain oleh Allah yang semacam ini untuk mempermudah manusia bekerja mencari sandang pangan. Jadi meskipun bumi itu bulat, tapi kalau kita berada di bumi kayak datar saja. Kita bisa mencangkulnya, kita bisa menanaminya, kita bisa mendirikan bangunan di atasnya dan sebagainya. Di dalam ayat itu diterangkan zalula. Zalulan itu artinya apa? Mudah. Sehingga Allah itu telah mendesain bumi ini agar memudahkan manusia untuk mencari nafkah, baik sandang maupun pangan atau yang lain. Kemudian yang kedua, dalam perintah kerja itu, di bumi ini banyak mata pencaharian. Ada yang nelayan, ada yang pertanian, ada yang tambang, ada yang tenun, ada yang kerja di kebun, ada yang di sawah, di ladang. Banyak sekali. Banyak sekali. Mata pencarian banyak sekali. Apalagi bagi kalian. Kalian tahu betul nanti kalau sudah jadi apoteker ini, tahu betul khasiat dari jahe merah. Bagaimana menanamnya, di mana kita tanam, sehingga nanti akan dapat menjadi apa? Menjadi lahan, menjadi alat sarana untuk mengumpulkan uang. Kan nggak masalah kalau pagi di apotek, kemudian kalau siang mengajar, kalau sore menanam jahe merah, menanam kunyit, menanam yang jelas di bumi ini banyak sekali mata pencaharian. Siapa yang mengalami kesulitan mencari kerja atau menganggur, itu berarti dia belum maksimal dalam berupaya. Kadang-kala mentalnya, saya kok suruh kerja sebagai nelayan, gengsi, tidak mau. Itu yang menjadikan dia nganggur, tidak dapat pekerjaan. Saya kok jadikan tani, tidak mau tani. Jadi kalau orang itu nganggur, nggak mau bekerja atau belum dapat pekerjaan, itu bukan pekerjaan habis, lahan kerja sudah tidak ada, bukan. Karena malasnya orang bekerja. Yang ketiga, manusia itu oleh Allah disuruh bekerja. Kenapa? Karena manusia itu oleh Allah diminta supaya meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Nggak mungkin bahagia dengan uang yang kurang, nggak mungkin. Orang bahagia itu dengan uang yang cukup. Cukup itu relatif, bisa banyak sekali, bisa banyak, bisa agak banyak, bisa sedang dan sebagainya. Tapi kalau kurang, nggak mungkin bahagia. Bagaimana mau bahagia malam hari sudah ngantuk? Jam menunjukkan jam 10 malam, mau tidur, tahu genteng di atasnya bocor, akhirnya airnya tumpah di atas kasur, di atas tidurnya,
di atas dipannya dan sebagainya, gimana mau bisa bahagia? Jadi bahagia dunia dan akhirat itu, bahagia dunia itu kalau menurut Ali bin Abi Thalib, ya, bisa kalian catat ya, bahagia menurut Ali bin Abi Thalib. Satu, rumah yang luas. Dua, kendaraan yang nyaman. Kuda yang nyaman. Unta yang nyaman. Kalau sekarang mobil yang nyaman. Tiga, adanya binatang piaraan yang menyenangkan. Mungkin burung perkutut, mungkin burung jalak, mungkin kera, mungkin apa tetap dengan kesenangan masing-masing. Yang keempat, bahagia itu apa? Kalau dia perempuan dapat suami yang soleh, laki-laki mendapatkan istri yang solihah. Nah, itu. Jadi empat itulah kunci kebahagiaan manusia di dunia. Untuk itu semuanya, maka manusia harus bekerja. Bekerja dan bekerja. Berikutnya. Tuntunan bekerja dari Al-Quran. Jadi kalau kita bekerja itu harus mengikuti tuntunan yang ada, biar betul-betul tidak terjerumus. Satu, niatnya untuk mencari bagian duniawi dan ukhrawi tadi. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu satu. Yang kedua, tidak melupakan ibadah sholat. Nggak boleh. Semangat mencari uang, tapi sholat lupa. Nggak boleh. Ketiga, bekerja dengan ikhlas, yaitu mencari rezeki dan ridha Allah. Ikhlas. Ikhlas apa sih? Ikhlas itu profesional. Jadi kita sering kasihan melihat kenapa orang Cina kaya-kaya, orang Jawa miskin-miskin. Karena memang tidak profesional. Kalau ingin kaya ya profesional. Pinter mencari uang dan pinter mengelola uang. Itu namanya profesional. Tidak sedikit saya melihat tetangga saya orang Cina itu, kalau dia belum sukses dalam berbisnis, nggak mau makan nasi. Cukup bubur makan. Nggak mau pakai sepatu, cukup sudah jepit. Itu yang proses seperti itu. Sementara kita, sebagian kita itu baru dapat uang 50.000 udah bingung ingin beli ini, beli itu, dan sebagainya. Ya, nggak profesional. Kemudian di samping itu juga kita meyakini bahwa bekerja adalah termasuk amal soleh. Ini dalam Islam itu, kamu lihat di dalam teks juga ada ya, semua ada di teks ya. Itu orang bekerja itu termasuk amal soleh. Apa soleh itu? Apa soleh?
suami yang soleh, istri yang solihah. Apa sih pengertian soleh dan solihah itu? Soleh itu secara bahasa artinya sesuai. Tidak menyimpang. Soleh itu. Kemudian banyak yang mengatakan anak yang soleh, anak yang solihah. Itu artinya anak orang yang memiliki akidah yang kokoh, ibadahnya khusyuk, akhlaknya mulia. Itulah soleh. Jadi orang yang bekerja mencari nafkah, mencari rezeki, mencari sandang pangan itu termasuk amal soleh, akhlak yang baik. Jangan sampai dirusak. Yang terakhir dalam Islam, tuntunan bekerja dari Al-Quran apa? Harta yang telah kita raih dengan susah payah, kita manfaatkan untuk diri kita, untuk anak, istri, dan sebagainya. Tapi jangan lupa dizakati atau diinfak. Lakukanlah zakat dan infak. Kalau zakat itu wajib hukumnya, kalau sedekah, infak itu sunnah hukumnya. Sehingga kalau kita ini melakukan zakat, diminta lagi oleh orang yang datang membawa struk bantuan, so ini saya disuruh supaya infak atau sedekah. Kalau infak sama zakat bedanya apa? Zakat itu wajib, infak sunnah. Kalau sekarang infak sama sedekah bedanya apa? Infak itu sunnah, sedekah juga sunnah. Bedanya di mana bedanya? Kalau infak itu apa yang diberikan berupa materi, mesti materi. Tapi kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Ketemu temannya senyum, sedekah. Masuk ke kelas atau ada pecahan kaca, dia ambil supaya nggak mengenai teman-temannya, sedekah. Ya, di sedekah itu sebenarnya non materi. Yang sebenarnya bisa materi, bisa non materi. Tapi kalau infak mesti bersifat materi. Kemudian tuntunan berikutnya adalah tuntunan bekerja dari hadis. Nah, ini penting bagi kalian ya, calon apoteker ya, harus tahu ini ya. Satu, tidak tidur sehabis sholat subuh. Di dalam teks dikatakan tidur sehabis sholat subuh itu menjadikan orang melarat, miskin. Miskin itu bisa berupa miskin ilmu, bisa berupa miskin harta, bisa berupa miskin pengalaman, bisa berupa miskin teman, koleha, dan sebagainya. Banyak sekali. Dibiasakan setiap hari pada waktu habis subuh kita pakai untuk persiapan bekerja. Mendalami obat-obatan yang telah diproduk. Memperhatikan daun, buah, batang, akar sebuah tanaman. Berolahraga. Membaca Al-Quran. Sehingga betul-betul habis subuh itu dia akan dapat menyiapkan pekerjaannya dengan baik sebelum dia tiba di tempat kerja.
Kemudian yang nomor 2, mau mulai kerja lebih dini itu lebih mulia. Jadi bekerja itu diupayakan lebih dini mulainya. Jadi kalau membandingkan antara orang Solo dan orang bukan Solo, saya di beberapa kota, menginap di beberapa kota itu memperhatikan begini. Mau mencari makan pagi di kota-kota lainnya Solo pada jam 6 pagi itu sulit. Tapi kalau di Solo jam 1 pagi sudah mulai orang berjualan. Jam 3 pagi banyak orang sudah mulai berjualan. Sehingga ingin makan pagi itu di Solo sangat mudah sekali, berbeda di kota-kota lain. Ini menunjukkan kalau kita itu kuliner, membuka kerja kita lebih awal, lebih dini, ini lebih mulia. Ini yang Islami. Ya, ini yang Islami. Berikutnya yang nomor 3, turunan bekerja dari hadis meraih rezeki yang halal. Tidak boleh. Yang haram tidak boleh. Bagaimana kata orang? Sekarang ini mencari rezeki yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Enggak begitu. Salah. Mencari rezeki yang halal mudah, mencari rezeki yang haram tidak perlu kita bicarakan. Tidak perlu, karena kita nggak mau melakukannya. Kita yang akan melakukan mencari rezeki yang halal. Insya Allah mudah. Kalau kita punya azam, kemauan yang besar. Nomor 4, berupaya saling menyayangi dan mendoakan. Sesama tukang batu menyayangi dan mendoakan. Sesama dosen menyayangi dan mendoakan. Sesama apoteker menyayangi dan mendoakan. Ya kalau kebetulan apoteker putra dan apoteker putri belum menikah, semuanya saling menyayangi, mudah nikah, ya bagus saja, boleh saja. Sesama dokter menyayangi dan mendoakan. Biasanya apoteker itu inginnya, angan-angannya, impiannya itu apoteker menikah dengan dokter. Nah itu inginnya. Ya, tapi semuanya itu boleh diupayakan, tapi nggak boleh ngoyo ya, nggak boleh ngoyo. Kalau dipaksakan karena jodoh dari Allah, maka kita akan berupaya. Kalau sudah berupaya kalau belum sampai, itu berarti bukan itu jatah kita. Jangan lupa, baidatul yaumi khairu min dajajatil ghad. Apa? Telur hari ini lebih baik daripada ayam betina tapi besok. Jadi kalau kalian dilamar, ini yang putih ya, dilamar oleh seorang guru SMP, kemudian kamu mengharapkan itu loh, dokternya itu baru koas, nanti siapa tahu mau dengan saya. Bisa jadi nanti mereka sudah selesai koas, sudah sumpah dokter, ya ternyata nggak mau, ya kan, dulu guru SMP saja.
Berikutnya nomor 6, tidak korupsi. Ya, tidak korupsi. Ini saya nomor 5 dulu ya. Selalu berupaya menuntut ilmu. Ya, untuk menunjang apa nih? Profesionalisme. Ya, supaya profesionalismenya tinggi, maka selalu menuntut ilmu, menambah pengalaman dan sebagainya. Nomor 6, hati-hati jangan korupsi. Di dalam teks yang kita tulis, seorang pegawai yang mengambil jarum milik perusahaan, jarum kecil ya, itu sudah koruptor. Seorang pegawai kantor hanya mengambil pensil di kantor dibawa pulang, itu sudah koruptor. Bahkan kiai-kiai di kampung itu hanya memutus bagian kayu kecil di pagar orang untuk membersihkan giginya, itu sudah koruptor. Nah, itulah. Maka hati-hati. Kalau jarum diambil itu sudah koruptor, apalagi uang yang sekian banyaknya. Yang terakhir, berupaya tidak terlalu mencintai harta dan tidak terlalu takut akan kematian. Jadi orang kalau sudah mencapai umur 55 tahun, kemudian pensiun 58 atau 60, sudah pensiun, sudah saatnya untuk mengurangi ambisi untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dikurangi juga. Ya. Dan harus yakin bahwa manusia mesti akan menemui kematian. Maka nggak boleh takut akan kematian. Nggak boleh takut akan ajal. Karena semuanya akan menemuinya. Demikian yang disampaikan pada perkuliahan ini. Diharapkan mahasiswa setelah ini kan bebas membuat 7 pertanyaan dan 7 jawaban, nanti dikirim sebagai absensi kalian. Ya. Kemudian juga boleh menyiapkan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Dan depan pertanyaan sudah dapat disampaikan di awal perkuliahan. Demikian apa yang disampaikan. Kalau ada yang hilaf mohon dimaafkan dan dimaklumi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kelasnya oh ya. Gabung grup Ya. linknya. Ya. Silakan gabung grup WA yang sudah dibentuk dan linknya dicek ya, jangan sampai dicat ya. Ya, chat. Supaya nanti tidak kacau ya atau nggak menerima berbagai informasi dari teman-temannya. Terima kasih.